Tangkuban. Alkisah. Pada zaman dahulu kala, di sebuah kerajaan di Jawa Barat, hiduplah seorang raja yang cantik yang bernama Dayang Sumi. Ia sangat gemar menenun. Suatu hari, ketika ia sedang menenun, benang tenunnya menggelinding keluar rumah. Gadis itu berucap, benang tenunku jauh sekali jatuhnya. Siapapun yang mengambilkan benang tenunku, kalau ia perempuan, ia akan menjadi saudaraku. Kalau ia laki-laki, ia akan menjadi suamiku. Tiba-tiba, seekor anjing membawakan benang miliknya. Anjing itu bernama Situmang. Dayang Sumi terpaksa memenuhi janjinya, mereka pun menikah. Ternyata, Situmang adalah titisan dewa yang dikutuk menjadi binatang dan dibuang ke bumi. Waktu berlalu, Dayang Sumi pun hamil dan melahirkan anak laki-laki yang bernama Sang Kuryang. Suatu hari, Dayang Sumi menyuruh Sang Kuryang untuk mencari hati seekor kijang. Sang Kuryang pun pergi ke hutan bersama Situmang. Setelah sepanjang hari berburu, Sang Kuryang tidak mendapatkan seekor kijang pun. Ia juga kesal karena Situmang tidak membantunya berburu. Sang Kuryang marah, lalu ia memanah Situmang hingga anjing itu mati, lalu membawa hati Situmang ke rumah. Dayang Sumi tidak percaya bahwa Sang Kuryang membawa hati seekor rusa. Sang Kuryang pun mengakui perbuatannya. Ia mengambil hati Situmang. Betapa murkanya Dayang Sumi, hingga tanpa sadar ia memukul kepala Sang Kuryang hingga menimbulkan bekas di kepala anak itu. Sang Kuryang kesal, lalu ia meninggalkan rumah. Dayang Sumi pun menyesali perbuatannya. Ia dengan sedih, ia mengasingkan diri. Dengan kesungguhannya, ia bertapa. Para dewa menganugerahkan kecantikan abadi kepadanya. Tahun berganti tahun, Sang Kuryang tumbuh menjadi pemuda yang gagah dan tampan. Ia juga mempunyai beberapa ilmu kesaktian karena ia berguru dengan beberapa petapa sakti. Sang Kuryang mengembara. Ia bertemu dengan gadis cantik mempesona. Ia adalah Dayang Sumi. Ia saling jatuh cinta tanpa tahu bahwa mereka adalah ibu dan anak. Sang Kuryang hendak meminangnya. Ketika mendekati hari pertunangannya, Sang Kuryang bermaksud untuk pergi berburu ke hutan. Dayang Sumi mengikatkan kain di kepala Sang Kuryang. Lalu Dayang Sumi melihat di kepala calon suaminya terdapat bekas yang sama seperti anaknya. Dayang Sumi menyadari bahwa calon suaminya adalah anaknya. Dayang Sumi mencari akal untuk membatalkan pernikahannya. Ia mengajukan 2 syarat, yaitu membangun sebuah bendungan dan membuat sampan yang besar. 2 syarat itu harus selesai sebelum fajar menyingsing. Sang Kuryang menyanggupinya. Sang Kuryang meminta bantuan kepada makhluk gaib untuk menyelesaikan tugasnya. Setelah tugasnya hampir selesai, Dayang Sumi panik. Lalu ia meminta bantuan kepada gadis desa untuk menumbuk padi. Ayam pun berkokok, mengira fajar sudah tiba. Makhluk gaib yang membantu Sang Kuryang pun ketakutan. Sang Kuryang kesal, lalu ia menjebol bendungan yang telah ia buat hingga menyebabkan banjir yang melanda seluruh desa. Ia juga menendang sampan yang telah ia buat hingga membuatnya terlempar dan terbalik. Yang sampan itu lama-kelamaan menjadi sebuah gunung yang bernama Gunung Tangkuban Perahu, yang artinya perahu terbalik. Pesan moral dari dongeng yang saya ceritakan adalah jangan berbohong dan menipu untuk kepentingan diri sendiri. Selain itu juga jangan memaksakan kehendak kita menjadi kepada orang lain.